Ya, saudara, kita sudah memasuki tahun 2022, itu artinya sudah kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama memerangi pandemi COVID-19. Di mana pandemi COVID-19 ini tentunya memiliki dampak tersendiri untuk pariwisata hingga perekonomian yang ada di Bali. Namun dekat-dekat ini sudah banyak event-event internasional yang mulai diadakan di Bali dan sepertinya itu adalah angin segar untuk peningkatan perekonomian yang ada di Bali. Namun untuk membahas itu lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa. Di sebelah saya sudah ada Dr. Imade Sara, SEMP. Kita akan sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Pak Dekan, kabar baik hari ini? Ya, baik. Ya. Sehat selalu ya Pak Dekan ya. Meskipun di tengah pandemi tapi kita harus semangat dan sehat selalu. Oke, Pak Dekan. Oke, Pak Dekan, kita lihat sudah 2 tahun kurang lebih ya Pak Dekan kita bersama-sama tidak hanya kalangan pariwisata tapi semua menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat 2 tahun pandemi COVID-19 ini seperti apa sih dampaknya untuk perekonomian di Bali hingga saat ini kira-kira Pak Dekan? Betul, jadi selama pandemi COVID-19 ini melanda dunia, kita paling merasakan di Bali. Karena kita bertumpu pada sektor pariwisata saja. Ya, kita sudah pernah pengalaman juga dari beberapa kasus-kasus yang terkait yang menimpa pariwisata kita, akan tetapi ini yang paling fatal. Jadi sangat dirasakan oleh masyarakat kita, karena sebagian besar masyarakat kita berada pada sektor pariwisata. Dan bahkan juga kita terlambat mengantisipasi dari bagaimana perkembangan sektor pariwisata ini akan menarik sektor yang lain, terutama sektor pertanian. Nah, begitu kondisi pariwisata sudah pada titik yang terendah, sektor yang sebenarnya bersama-sama sektor pariwisata ini masih ketinggalan jauh. Nah, sehingga mulai kita alihkan perhatian masyarakat ke sektor itu. Nah, ini perlu pendampingan, perlu pembinaan, perlu pemahaman. Ini yang cukup memakan energi. Jadi sehingga ya sedikit terlambatlah kita di dalam mempersiapkan sektor lain selain sektor pariwisata untuk paling tidak mengantisipasi. Karena kita sebenarnya sudah tahu bahwa sektor pariwisata itu sendiri sangat rentan terhadap hal-hal yang ya seperti misalnya demonstrasi, ya, kemudian wabah dan lain sebagainya. Ini yang betul-betul kurang mendapat antisipasi dengan baik. Sehingga itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kurang lebih 2 tahun ini Pak Dekan. Tapi beberapa saat kebelakang ini kita sudah mulai diberikan angin segar gitu ya Pak Dekan ya. Mulai dari pembukaan penerbangan internasional, saat ini juga di Bali sudah mulai kurang lebih ratusan wisatawan asing sudah mulai ke Bali. Kemudian juga event-event internasional seperti G20 yang saat ini tengah berlangsung juga Pak Dekan. Kira-kira bagaimana itu pengaruhnya untuk perekonomian kita saat ini Pak Dekan? Ya, dengan dibukanya kembali pariwisata atas instruksi Pak Gubernur, ini memberikan angin segar. Akan tetapi kalau misalnya kita melihat, ini kebetulan juga adanya G20 yang sedang berjalan ini. Di samping itu juga ada event yang ada di Lombok. Ini sepertinya bahwa belum kita betul-betul mempersiapkan Bali ini untuk dibuka gitu. Jadi sehingga ini juga menjadi tantangan. Jadi jangan-jangan kedatangan wisatawan yang sementara ini setelah dibukanya ini hanya untuk menonton di Lombok, sedangkan di Bali kita sendiri belum punya perencanaan yang matang. Saat ini juga Bapak Gubernur Bali juga sudah mulai memperlakukan visa on arrival itu ya untuk wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Nah, kira-kira itu juga bisa meningkatkan kunjungan gitu ya Pak ya. Artinya dekat-dekat ini kita bisa prediksi seberapa lama lagi gitu pertumbuhan ekonomi di Bali itu kira-kira bisa seperti sebelum pandemi, kira-kira membutuhkan waktu yang cukup lama nggak Pak Dekan? Ya. Kalau saja misalnya memang informasi ini sampai kepada negara-negara yang menjadi harapan kita untuk bisa datang ke Bali ya, seperti sebelum pandemi, saya kira sampai dengan akhir tahun ini mungkin akan kembali pulih seperti semula. Akan tetapi kita juga harus mengingat kembali
ini menjadi satu PR kita bersama, baik dinas maupun adat. Kan kadang-kadang kepentingan ini sedikit berbeda, apalagi dalam tahun-tahun politik ini lebih banyak diramu ke kepentingan politik. Emang kita tidak bisa mengelak, karena politik itu adalah strategi, kan gitu kan. Tapi bagaimana mengkondisikan, ya memberikan kembali peran. Ya, yang kita punya desa adat ini masih dianggap sebelah mata, walaupun sudah ada perda. Tapi sebenarnya ini bisa didorong untuk lebih berperan. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat bahwa yang diminati oleh pariwisata itu kan bukan hotel-hotel yang ada di Nusa Dua itu. Mereka ingin melihat budaya kita, mereka ingin belajar gimana sih. Nah, seperti kemarin satu bentuk atraksi pariwisata yang sebenarnya itu bagus, ya seperti dukun penghalang hujan itu. ini banyak kata-kata yang minor, padahal itu satu bentuk kearifan lokal, promosi pariwisata budaya yang bisa diangkat. Kenapa tidak gitu? Nah, ini yang juga harus diadopsi oleh pelaku pariwisata dan harus menjadi perhatian juga. Jangan menyerahkan semua kepada pemerintah, karena pemerintah tidak akan mampu sendiri. Berarti artinya itu yang saya petik dari Pak Dekan jelaskan itu tidak hanya pemerintah semua, tapi masyarakat, kemudian juga tidak bertitik pada satu pariwisata begitu saja, tapi juga budaya dan sosialnya gitu kurang lebih ya Pak Dekannya, untuk memajukan perekonomian supaya cepat pulihnya gitu. Oke, harapannya Pak Dekan terakhir mungkin untuk para pelaku ekonomi, untuk para pelaku wisata juga, atau untuk generasi muda juga supaya berkontribusi untuk peningkatan perekonomian saat ini seperti apa kira-kira Pak Dekan? Harapan ke depan barangkali tetap tidak terlepas daripada komitmen pemerintah untuk melanjutkan terus upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam kaitan membuka kembali Bali ini untuk sektor pariwisata. Kemudian bagi pelaku pariwisata juga jangan hanya berharap saja, tapi ikut juga berperan, ya mendukung program pemerintah dan barangkali mungkin juga mengedukasi masyarakat, ya pendukung pelaku pariwisata. Kemudian bagi generasi muda, jangan hanya berpikir di pariwisata saja, karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita kembangkan. Mari kita belajar dari potensi yang kita punya, bahwa kita punya pertanian, kita punya peternakan, dan bahkan saya masih ingat dulu waktu penelitian saya di S2, kita punya cengkeh, kita punya kakao, kita punya vanili. Ini kemana sementara sekarang? Ini yang perlu kita gali lagi, kita kembangkan menjadi sektor-sektor unggulan yang bisa diharapkan untuk bersama-sama sektor pariwisata ini untuk tumbuh berkembang. Jadi kalau sampai terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan melanda pariwisata, kita sudah punya sektor lain untuk tumbuh berkembang. Baik, artinya perekonomian itu bisa bangkit dengan bantuan segala sektor, kurang lebih begitu ya. Baik, terima kasih Pak Dekan atas informasinya. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa cepat bangkit untuk perekonomian di Bali juga. Sukses selalu Pak Dekan Astengkara. Ya, saudara, itu dia tadi memang benar untuk memajukan perekonomian. Kita di Bali tidak hanya perlu fokus dengan pariwisata, tapi juga segala bidang yang bisa dimanfaatkan oleh Bali. Untuk itu, mari kita bersama-sama tentunya menerapkan protokol kesehatan, kemudian mulai melihat peluang-peluang dan juga potensi yang dimiliki oleh Bali untuk bisa mencapai pertumbuhan perekonomian yang paling maksimal. Dewi Nitya, Jepayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.